Kalau aku itu memang beda. Mungkin I'm a gay, but he tried me to be hetero gitu loh. Hai open-minded and narrow-minded people. Selamat datang di podcast gue, namanya Sekel Mengkel. Dan gue saudara kembar yang hilang dari Daniel Mananta. What? So di sini sekarang gue ada teman gue namanya Erwin atau Mawar. Coba diperkenalkan dirinya. Udah serem belum? Kurang melayang. Oke, baik. Oke. Kok jadi gagu ya? Jadi gagu ya. Ya, gengs. Jadi kalau gue ngebut teman-teman gue itu selalu gengs, gitu ya. Ya, nama gue Erwin. Lengkapnya Erwin Chandra, itu nama panggung. Dan gue ada di atas panggung, ada panggung lagi namanya Mawar. Oke. Terus Ya. kita nih ada di podcast namanya Sekel Mengkel. Mm-mm. What is in your mind when you heard, apa sih yang ada di pikiran lo ketika lo dengar kata Sekel Mengkel? Isalan Yomane. Kalau di di kepala gue tuh kayak sekel tuh badan sekel kayak lo gitu kan. Terus Oke. kalau yang mengkel itu masih kayak muda-muda gitu kayak papaya mengkel, terus mangga mengkel. Jadi ibaratnya Pitch. Ya. sekel mengkel. Oke. Dan ada nuansa kenyal-kenyal. Oh baik gizi nggak? Oke, so sekarang gue mau nanya. Langsung Iya aja. dong. Kan lu udah tinggal di Jerman ya? Di Di Jerman kan Jerman. udah lama kan? Berapa lama sih? Sekitar ya 8 tahun setengahan lah. 8 tahun setengah. Terus kenapa lu memutuskan untuk tinggal di Jerman? Lakunya gue di Jerman, Bo. Kenapa bisa laku di Jerman? Kayak jualan aja. Oke. Tapi kayaknya memang jalan hidup gue harus ke Jerman ya. Jadi dulu pernah di Belanda. Terus habis itu kayaknya kok di awal di Belanda waktu itu aku so-culture banget. Jadi kayak nggak bisa. Mungkin harapanku terlalu tinggi buat Belanda. Jadi kayak kan Belanda itu kan kita ada sejarah bersama gitu kan. Cuman gue merasa asing aja di situ gitu. Jadi belum kenal sama orang Indonesia. Terus pokoknya I feel miss something. There is something miss gitu loh yang nggak ada kosong. Bahasanya kah? Apa emang orangnya kah? Kan sebenarnya komunitas Indonesia tuh banyak ya di Belanda ya. What was the missing things? Mungkin kalau di Belanda waktu itu kebetulan kan desanya kecil ya, jadi nggak ada teman. Terus waktu itu juga mantan pacar gue kan selalu kerja, terus waktu juga dihabiskan sendiri. I don't know what I have to do. Terus kayak yang waktu itu yang pikir gue shock banget budaya kita kan, misalkan gak merokok di luar kayak begitu kan nggak masalah, ini udah langsung ditegur aja sama orang gitu kan. Jadi oke, itu shock culture juga. Bentar, intermezzo. Gue ngobrol sama lu nih sekarang tuh gue kayak forgot that damn the look, the shoes. Oh my god, show. Bentar. Gue ini dulu ya, gue menghilang bentar. 1, 2, 3. Look at them, wow. Ya kan? Gak kalah ya kan ibu ini. Ibu ini udah banget merah loh. Ya, biar sama kita ya. Dan sekarang kita ngobrol lagi. Oke, Belanda it was not really your thing. Terus lo pindah ke Jerman. Iya. Dan di Jerman apa yang lo lakuin di Jerman? Tapi sebenarnya waktu itu gue di posisi yang memang benar-benar nakal banget. Jadi waktu itu gue punya
bersamaan di waktu yang sama itu gue kenal sama 2 orang. Terus habis tapi ternyata kayaknya gue lebih suka dan cinta yang di Jerman gitu loh. Oke. Honestly, in our sex life. Gitu. Oh, so let's say Jerman lebih nendang. Coba ditendang. Oke. Yang jadi menarik perhatian gue ini berarti sexual preference lu tuh apa? Maksudnya gimana tuh sexual preference? Bisa dibilang seksual orientasi lu tuh apa sih? Kalau gue itu ya, jadi pada awalnya gue juga sama perempuan bisa, cowok bisa, tapi lebih kayaknya lebih ke cowok ya. Gue lebih suka ke cowok gitu. Kapan lu realize-nya, kapan lu menyadari kalau misalnya ternyata gue ada feeling sama cowok gitu loh? From the beginning. From the beginning. From the beginning. Masih SD ya, main layangan tiba-tiba ada yang keringetan. Ya. Iya, jadi waktu SD itu masih kecil itu gue udah yang bareng sama cewek karena lebih seru, kayaknya lebih sama cewek itu lebih komunikatif, lebih nyambung aja gitu kan. Main karet. Lompat tari, karet, terus habis itu bekel, terus apa lagi, tau nggak yang bongkar pasang tuh lo kayak busana pasang-pasang itu? Oh oke, bentar, gue tahu tuh apa anda. Ya, gue pasang di sini aja ya itu ya animasinya ya nih di sini gue pasang nih. Gue tahu. Ini ya kan yang pasang tempel gunting kan, ya kan. Ini dress, ini rok segala macam. Main Congklak juga, congklak. Terus habis lagi jual-jualan. Pokoknya semua yang lebih dominan mainannya ke anak perempuan. Gue tuh lebih suka nindung di situ. Lebih comfortable ya. Lebih feeling comfortable. Soalnya kalau gue main sama cowok, misalkan main kelereng, terus kalau dijailin gitu, gue nggak bisa ngelawan. Akhirnya lo kayak dibully kan? Iya, kebuli juga gitu, kayak cowok cengeng, oh kamu kemayu, kamu banci, bencong, kayak gitu kan. Oke. Is it cost you something like from your mental situation that time? Maksudnya adakah kayak ngerasa terintimidasi, adakah ngerasa kayak gue nggak terlalu fit deh sama cowok-cowok ini yang akhirnya gue lebih comfortable. At the end, gue lebih suka main bekel, main karet, gitu. Seperti itu. Gue lebih mungkin kalau untuk betul-betul realize di usia itu gue belum realize banget ya. Cuman kayaknya gue lebih ngikutin alir. Anak itu nakal. Kayak gitu nggak mau sama dia. Mending aman. Anak kecil ya. Jadi kayak mendingan gue mending main sama si Siti aja deh, melompat tali. Kayak begitu lebih seru, terus lebih gue nggak nangis. Betul. Kalau gue sih ya dulu ya, gue tuh di anak bawangin. Oh ya? Iya. Kalau gue tuh yang ini, Tesar kalau kalau misalkan main bola atau main gue masih try to fit in ya. Maksudnya I love football juga gitu loh. Gue suka main bola yang di kampung-kampung tuh nggak sih yang gawangnya pakai batu bata, ya kan kayak gitu. Gue tuh selalu yang either gue yang anak bawang tuh atau gue pemain cadangan gitu. Dan gue ngerasa kayak kenapa gue jadi pemain cadangan? Di situ tuh gue nggak realize gitu loh. A few moments later. Tapi kayak something off gitu loh. Gitu. Oh gitu. Kalau gue sih di usia 13-an itu, jadi SMP. Jadi ya memang karena lingkungan gue tuh kan akhirnya kan kayak masyarakatnya kalau melihat kalau dari sisi lahir gue adalah cowok, ya lu mainan cowok lah. Betul, gitu kan. Betul. Terus akhirnya ya gue harus memenuhi pandangan masyarakat itu, ya nyari amannya gue mainan bola kayak begitu. Tapi gue juga sama kayak lu, jadi kayak yang gue tuh bisik-bisik kayak pelatihnya kayaknya bisa nggak ya dia jadi bagian penyerang, kayak bisa nggak dia jadi kiper. At the end gue nggak bisa jadi apa-apa. Berarti kita si anak bawang ya. Kita sih gue nggak bakat. Benar. Ya dibilang kayak main bola kita main, tapi kalau
apakah kita agresif sebagai penyerang? Enggak, kita lebih kayak defense gak sih? Jadi kayak lebih kayak yaudah nih bola di situ, ayo. Pokoknya tendang aja gitu kan, nggak ngerti, ya nggak sih? Ya kan? Bener nggak ngerti. Gitu. Jadi pokoknya asal permainannya lanjut. Jadi gua kalau dapat bola, udah gua tendang aja, cepetan ikut lari gitu doang. Try to fit in. Iya. At the end. At the end. Apakah itu menyakitkan dalam arti oh kalau gue nggak fit in gue nggak bisa, gue berbeda gitu. Merasanya iya. Iya. Merasanya akhirnya jadinya iya gitu loh. Terus gue nggak mampu gitu loh. Terus akhirnya kan kita juga bakal kayak mencari-cari hal yang lain. Jadi lari dari bola mungkin ini mungkin gue lari ke bola yang lain. Main bola voli. Kalau bola voli yang lain. Bola Ya. Oke, ini bola. Oke, ada nggak sih dengan lu yang dengan orientasi seksual lu yang udah lu temukan sekarang? Struggle apa yang pernah lu temuin? Struggle misalkan dalam arti gini ya. Well, we're from Indonesia. Ya. Gua tinggal di Indonesia dulunya, lu tinggal di Indonesia dulunya. Struggle apa sih yang lu temuin pada saat itu? Yang paling gue rasa struggle adalah dimana gue harus memenuhi harapan semua orang ya. Jadi maksudnya pertama semua orang itu adalah keluarga. Terus kemudian tetangga. Ibu-ibu takut omongan tetangga ya. Lanjut. Terus habis itu apalagi ya? Biar aku ngadep gini aja kali ya biar kelihatan. Lanjut. Ibu-ibu coba ini ya. Attention. Ya, jadi dari lingkungan sekolah, dari lingkungan semua di mana aja, mereka itu sudah yang namanya terdoktrin bahwa tubuh pria seharusnya menikah sama wanita. Seperti itu. Dan di situ struggle-nya gue sampai bener-bener struggle yang sempat gue sebenarnya akhirnya gue nggak memaksakan waktu itu sih, sempat gue menjalin sama dengan beberapa mantan perempuan, pacar perempuan, tapi akhirnya gue struggle-nya di situ. I cannot make them happy, gitu loh. Jadi Erwin, I cannot make them happy. Kalau menurut gue gini, lo nggak bisa memberikan mereka kebahagiaan karena kebahagiaan lo sendiri pun juga belum ditemukan. That's right. Ya nggak sih? That's right. Ya nggak sih? That's kayak right. Apakah lu bahagia menjadi diri lu sendiri? Belum tentu, karena lu harus memenuhi omongan tetangga. Hey, right. RT5 ya kan? Gimana cara lu untuk menanggulangi struggle itu, atau menutup-nutupi, atau mungkinkah lu pernah ada di fase dimana lu kayak denial? Iya, ada. Gue denial banget waktu itu. Jadi denial ada itu, jadi enggak, gue laki-laki kok, gitu kan. Gue akan tetap bertanggung jawab sebagai laki-laki, kayak gitu. Terus lu pasti bisa, gitu kan. Segala kategori yang diterjemahkan di mata masyarakat bahwa laki-laki itu bertanggung jawab, laki-laki itu harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. I cannot approve that. Laki-laki nggak boleh pakai high heels. Masa? Oh. Ya kan? Terus permisi. Ya, oke. 1, 2, 3. Oke, lanjut. The struggles you already explained it to me. Maksudnya lu udah jelasin ke gue. Terus denialnya udah. Apakah itu karena lu memenuhi social construction, karena anggaplah ya orang tua lu emang mau lu punya keluarga, orang tua lu mau punya anak dan punya momongan dan segala macam. Is it really like bother you? Apakah itu emang mengganggu lu dan akhirnya lu denial kayak yaudah nih cowok gue harus seperti ini, gue harus seperti ini? Sebenarnya kalau dari sisi keluarga gue ya, dari besar keluarga gue nggak terlalu yang selalu memaksa gitu. Jadi lu harus nikah sekarang juga enggak. Mungkin mereka juga tahu, cuman
kita tidak pernah membicarakan itu. Oke. Dan kebetulan gue itu kan tumbuh kembang gue itu kan memang sebenarnya udah di luar lingkup dari keluarga ya. Jadi gue sampai umur 12 gue itu hidup dari keluarga kandung, kemudian dari 13 sampai ke lulus SMA gue keluarga angkat. Nah habis dari situ akhirnya gue udah keluar gitu loh. Jadi gue waktu itu kan memang suka baca kayak itu kan. Gue pernah ada kayak settle kecil gitu, ada catatan kecil gitu kayak di diary, kayak kita beli buku di stationery itu. Jadi sometimes it's nice to be far from your family. Oke. Terus dari situ kayaknya gue ngikutin kayaknya gue harus pergi deh dari lingkungan keluarga gitu. Oke, menjauhi keluarga dalam arti lo menghindari segala tekanan itu karena mereka punya ekspektasi terhadap lo. Punya ekspektasi, terus kemudian sebenarnya lebih gue mau memantapkan ekonomi gue sendiri sih. Oke. Basically lebih ke financial ya. Financial, kerjaan. Oke. Ini kan, ikut gue kayak ngontek. Kok lebih ngontek gue? Ngontek for pay. Ngontek for pay. OnlyFans ya, OnlyFans di sini. Oke, nah, kenapa? Itu lahan gue. Oh. Maaf. Ya udah kalau gue manly aja ya. Gue nature gue apa adanya. Jadi gue bisa ngondek tapi juga bisa direset. Ini seperti gue seperti apa adanya gitu. Tahan say. Oke. Balik lagi kan lo udah dengan denial, dengan struggle lo. Yeah. Udah pasti dengan lo yang sekarang ini lo bisa mencari kedamaian. Bisa lo jelasin nggak spiritual journey lo tuh seperti apa? Ya benar. Gue tuh banyak sekali mengalami banyak hal ya. Jadi kehitung sama jari. Nggak cukup. Oke, baik. Dari rambut gue yang panjang. Oh wow. Coba gue punya rambut panjang. Coba ya, ini efeknya sesat. Oke, lanjut. Ya, jadi dari struggle, dari denial itu adalah semua itu pelajaran yang paling bagus. Dan akhirnya I'm becoming surrender. Oke. So basically lu menyerahkan diri lu. Oke. Jadi itu a part of penerimaan, gitu kan. Dari itu pertama ada kayak apa namanya, kejadian kecil. Pertama, ya udahlah, gue ibarat kata kasarnya benci atau segala macam, I accept benci. Jadi dengan begitu gue harus accept what people say to me. That's fine. Kalau ada yang bilang kamu benci, that's fine, it's me, gitu kan. Perjalanan spiritualnya itu benar-benar yang sampai sekarang inilah adalah dari spiritualku. Jadi banyak sekali kejadian, banyak sekali struggle, terus turning point itu, tapi yang penting ya itu akhirnya aku menerima. Kalau gue bisa bilang kayak lo menelanjangi diri lo sampai nggak ada apa-apa dan lo menerima diri lo seapa adanya, setelanjang bulat lo ini. Jadi ketika ada orang ngebully lo, ngatain lo, oh lo ngondek, oh lo ini gitu, oh lo kenapa lo pakai baju ini, kenapa lo pakai ini. Satu, pakaian tidak ada gender. Kedua, ya kan, biarin aja dia mau pakai apa aja, ya kan. Iya. Gue biar pakai begini gue masih bisa mendayu becak kok. Si beca. Tukang beca bukan maksudnya tukang beca itu buruk ya, cuma maksudnya pekerjaannya keras. Betul, gitu betul. Kan. Nggak selembut penampilan aku kan. Suka yang keras. Ini kerasnya keras apa sih? Keras apa? Dibanting-banting sama Jon Aslim. Oke. Jadi kayak lo bisa dibilang menerima diri lo apa adanya dengan menelanjangi diri lo, dan lo menyerahkan diri lo ke dengan mencari kedamaian,
Dan apakah ada orang-orang di sekitar lo atau momen dimana lo bisa belajar dari mereka gitu loh, kayak ada cerita kah dari satu atau dua orang, atau adakah yang situasi yang pada akhirnya lo bisa bercermin dengan situasi mereka dan oh ternyata tuh emang begini ya gitu loh, ternyata tuh emang pada akhirnya kebahagiaan orang itu bergantung pada orangnya masing-masing, bukan begitu? Jadi back to denial lagi ya. Jadi itu adalah proses pembelajaran gue pernah denial. Misalkan gue lihat mbak-mbak yang kerja di salon, maksudnya mbak-mbak gitu kan, gue nggak seperti mereka kok. Oke. Gitu kan, itu denial kan, udah denial ya. Jadi dari gue, lu nggak seperti mereka dalam arti lu di atas mereka atau enggak, lu maksudnya kayak gini, berbeda dengan mereka? Kata kasarnya kayak gini, enggak mereka bencong, gue laki-laki. Oke, nggak ada gitu. Kayak begitu. Oh gue ganteng kok, gue nggak cantik, kayak begitu. Tapi somehow aku tuh interest dengan mereka gitu loh. Jadi aku kayak mendapatkan pendekatan dengan mereka gitu kan, terus dekat gaul sama mereka, terus habis itu mengerti banyak tentang mereka. Terus selain itu aku juga banyak sekali teman-teman gay juga akhirnya, dan begitu aku berusaha untuk mengenali diriku sendiri. Oh Erwin, kamu itu sebenarnya gini, kamu itu orang sebenarnya gini. Oh ternyata aku nggak sendirian gitu kan. Terus waktu itu yang juga akhirnya dalam perantauanku, jadi waktu itu aku dulu sempat pacaran sama perempuan, sampai tidur sama perempuan, gadis kafe. Endul? Ya endul, tapi feelnya nggak ada. Tapi jujur nih sempat kena spilis juga waktu itu juga. Serem. Sipilis. Coba ini virus. Di usia aku yang masih muda seperti itu, aku tuh nggak tahu, ternyata aku cuma diperalat aja kayak gitu kan. Di situ ada teman dekatku yang ini proses ya panjang banget, kalau sampai di detik ini nggak mungkin lah aku tiba salah jebrak, jadi mawar tuh nggak mungkin seperti itu. Waktu itu teman baikku cowok hetero, terus dia bilang dia pengen aku juga menjadi hetero gitu loh. Terus akhirnya at the end dia bilang ya sudah Le, jadilah kamu apa adanya katanya. Karena dia sebenarnya juga tahu kalau aku itu memang beda. Mungkin I'm a gay, but he tried me to be hetero gitu loh. Jadi dan menurut gue orang yang bilang itu ke lo sangat beruntung karena punya orang-orang yang bisa dibilang menerima lo apa adanya ya gitu loh. Dan satu lagi, dan ketika lo bilang itu ada ternyata gue nggak sendiri ya, ternyata gue nggak sendiri ya kan, maksudnya kayak ketika lo kerja di bukan kerja, lo dekat dengan orang yang ada di orang-orang yang ada di salon itu, dan lo merasa kayak oh gue nggak sendiri ya gitu. Dan do you feel safe, ngerasa aman? Aku nggak ngerasa aman, aku merasa bahagia. Aku merasa bahagia banget. Jadi aman enggak, jadi bahagia banget gitu. Jadi waktu itu ya katakan di Bali ya, tiba-tiba aku diajak teman setelah kejadian itu, nggak mungkin lah. Waktu itu aku juga akhirnya kerja di salon kan. Terus ngeriting Wak? Ngeriting semuanya. Sampai jari-jari gue ikut keriting ke obatnya ya gitu. Nah akhirnya terus jadi gue main di Gebar ya. Jadi ternyata oh my god, gue sempat gemeteran. Gue pikir ini cuma sekedar tahyul gitu, ternyata ada. Jadi I'm not alone anymore gitu loh. Jadi I think I'm fine to be like this. Itu kapan? Tahun berapa? Tahun 2003, 2005. Antara 2004, 2005 itu. So, Indonesia, janganlah kau denial. Sudah ada dari dulu. Sebelumnya juga ada. Makanya sudah ada dari dulu. Oke, lanjut. Ya. Oke. Terus setelah lo menjalani proses spiritual lo, dan lo akhirnya bisa menjadi menjadi mawar yang seperti sekarang.
kesuksesan apa sih atau achievement apa yang akhirnya membuat lo tuh bahagia dari dalam? Achievement aku, kesuksesan aku itu banyak orang yang ketukar antara sukses itu uang, karir dan segala macam. Suksesku adalah ketika aku benar-benar menjadi diri sendiri. Bisa didescribe menjadi diri sendiri itu yang seperti apa? Maksudnya yang gimana situasinya? Jadi situasinya adalah pertama adalah aku berusaha untuk mengenali diriku sendiri. Itu kan juga try to be achieve. I want to achieve something. And then finally, dan aku menjadi diriku sendiri, mawar yang begini. Aku bisa melakukan apa saja yang aku mau. Terus kemudian aku tidak merasa ada ketakutan untuk melakukan apa saja walaupun itu disebut amoral. Terus oh ya, aku bebas dari ketakutan. This is first achievement, my achievement. Aku nggak takut apa-apa lagi. Dosa, katakan neraka, aku juga nggak takut lagi. Aku tahu nerakaku di mana, aku tahu surgaku di mana. Kita nggak bisa membahagiakan semua orang. Jangankan semua orang, di satu lingkup keluarga kita aja kita nggak bisa bahagiain mereka satu persatu. Karena tuntutan mereka banyak sekali. Kita manusia biasa ya. Jadi sebenarnya kebahagiaan mereka itu ya kebahagiaan mereka, tanggung jawab mereka. Udah achievement, gue mau tahu nih. Mawar yang sebenarnya yang orang lain nggak tahu itu apa sih? Apakah Anda rapuh? Dulu ya, sekarang enggak. Aku nggak takut rapuh. Aku orangnya pejuang keras. Pejuang keras berjuang. Ketan beras ketan. Jadi lu pindah dari Jawa terus ke Sulawesi terus ke Bali dan lu udah mengerjakan apapun yang bisa lo kerjakan untuk survive. Iya, jual diri aku juga pernah. Gitu ya. Are you proud being that person that time? No, I'm not proud as long as I can survive for food. Gitu. Gue benar-benar harus survive karena dari perjalanan kan orang tua kandung gue mereka nggak mampu ya. Insting survive gue itu sudah dari kecil. Memang gue udah beda. Jadi untuk keagamaan gue tuh udah terbiasa menentukan dengan jalan gue sendiri. Bayangin umur 11 tahun, gue pindah agama, orang tua marah-marah, gue masuk pesantren, akhirnya gue nggak sekolah kan, akhirnya ketemu orang dibantu dipindah ke keluarga angkat, akhirnya gue sekolah, di situ pun nggak mudah, hidup gue juga nggak mudah di keluarga angkat. Karena lo juga dapat tuntutan baru dari keluarga lo, kan? Iya, dan di situ gue nggak bisa bilang tidak. Makanya yang gue bilang adalah the big achievement for myself is I can be myself. I don't have any afraidness. I'm freedom. Gitu loh. The big achievement adalah kebebasan diriku, kebebasan diri kalian mau menjadi diri masing-masing. Itu my big achievement. Kedepannya untuk lo ini apa sih sekarang di Jerman ini? Gue tuh sampai di detik sekarang ini kayaknya gue gue bahagia banget. Sampai yang ibarat kata kalau mau disebutin, kemiskinan gue udah punya, terus kebrutalan gue udah punya, terus mau ngaji juga gue pernah. Betul. Mau ke gereja gue juga pernah, terus ke pura gue juga pernah gitu. Gue merasa kaya banget. That's mean underline bukan harta, tapi gue thanks God banget, thanks semesta bahwa gue diizinkan dan ditakdirkan untuk melewati ini semua. Itu adalah sebuah kekayaan pengalaman hidup gue. The next itu gue sekarang ada dua pilihan buat hidup gue. Either gue mau ke Tibet, atau gue jadi suicidal. Or maybe I can combine. Kenapa harus Tibet? Kenapa harus Tibet? Karena nggak tahu ya.
bisikan hati gue sebenarnya ada beberapa tempat yang kayaknya spiritual gue lebih cocok, lebih ke Yerusalem lebih lewat ya, udah kayaknya enggak gitu kan. Ini lebih ke Tibet. Kayaknya gue either gue mungkin kerja sosial untuk mengabdikan diri pada masyarakat. Wih, masyarakat, menteri kali, sih tenggelamkan. Ya coba. Ya jadi gue udah pada titik yang benar-benar kayaknya tenang banget hidup gue I have everything, aku bahagia banget. Oke, bisa dibilang lu mau membagi kebahagiaan yang lu punya itu ke orang lain. Dan sekarang seperti itu. Jadi gue ada pertanyaan ke Tuhan gue, Tuhan, kenapa kok gue merasa cukup ya gitu. Tapi gue hitungan dari rentan panjang umur manusia, itu kan gue umur 40-an sekarang, 40 ke atas. Jadi mungkin ya kalau gue meninggal sampai 60 lah, kita nggak mungkin tahu ya, mungkin 50 sampai itu. I want use the rest of my life, it's doing something good, atau share sesuatu pada orang lain yang itu berguna. Jadi dengan aku yang sekarang ini, ini bukan untuk mengajak kalian untuk menjadi gay atau cross dresser atau transgender. No, just be yourself. Maksudnya kalau misalkan kan banyak kan tekanan-tekanan di masyarakat itu ada. Misalkan kalaupun dia seorang hetero, ada orang tuanya pengen anaknya jadi lawyer, padahal dia nggak pengen jadi lawyer. Just do what you like. Harus benar-benar, karena memang itu adalah sejatinya manusia yang kamu bisa menemukan diri kamu sendiri, kebahagiaan kamu sendiri. Dan kedua, untuk perempuan, maksudnya mereka yang menikah jangan cuma sekedar dijanjikan bahwa kehidupan rumah tangga setelah hubungan seks akan bahagia. No, there is something real behind the real life that you have to build your own family yang bahagia. Gimana kamu membesarkan anak-anakmu. Perempuan itu harus bisa maju, harus pinter, harus mandiri, dan tentunya jangan sampai kebahagiaannya perempuan itu sendiri tergantung sama suaminya pun, menurutku juga. Jadi intinya adalah menjadi diri sendiri, apapun dirimu, mau hetero, mau homo, mau cross dresser, mau jadi apalah, mau jadi ibu gitu loh, atau ya, karena pada akhirnya perkawinan is not the end of the story. No, I told to my niece, ya kan, this is the start of the world. I mean, ya ini kan? adalah mulai dari story hidup kamu gitu loh. Karena gue merasa gini, ya pengalaman mama ya. Jadi banyak orang yang menuntut untuk orang lain itu untuk cepat kawin gitu loh. Tapi pada akhirnya kalau perkawinan itu cuma jadi tujuan hidupnya, padahal setelah perkawinan itu ada chapter-chapter dan ada bab-bab selanjutnya. Iya. Kalau kalian mau punya anak, harus pikirin dulu apakah anaknya itu nanti bisa di provide dalam arti sekolahnya, pendidikannya. Jadi nggak cuma main brojol keluar terserah mereka mau jadi apa. Nggak bisa dong. Aku contohnya juga, ya kan. Berarti menjadi orang tua yang baik itu menjadi salah satu goalnya gitu loh. Menjadi diri sendiri dan menjadi orang tua yang baik gitu. Jadi sorry banget mama, ini bukan aku, terima kasih banget aku dilahirkan. Aku nggak berhenti-berhentinya, aku tuh sedih banget sih, pasang muka dulu sedih ya. Aku sampai berulang kali aku bilang sama mamaku, terima kasih telah melahirkan aku. Sampai aku bisa menemukan kebahagiaanku itu aku banget terima kasih. Anjing, gue nangis. Sabar. Oke. Sekarang gue it's really inspiratif ya kalau menurut gue. It triggers gue sih, itu trigger. Ini it's trigger me in a way. Oke. Don't discuss about me later ya. Oke.
Gue sekarang kita cari yang seru-seru ya. Boleh. Biar gue make up gue nggak rusak ya, air mata. Gue punya game sekarang. Game? Gue punya game sekarang. Oke, gamesnya adalah apa? Nama gamesnya suka yang mana say. Ingat, ngontek for pay. Buat yang ngontek-ngontek di luar sana, ya, for pay. Gue kayaknya gue patenin aja ya ngontek. Ngontek for pay. Iya. Pilih ya. Pramugara atau YouTuber? YouTuber. Kenapa YouTuber? Kenapa yang gue tanya kenapa nggak pramugara? Oke, kenapa nggak pramugara? Kalau aku memilih, ini profesi maksudnya? Iya dong. Oke. YouTuber atau pramugara? Ayo. Mau traveling around the world? Gue ngontek ya, Kirain gue ngomongnya gini. Kirain pertanyaannya begini. Jawabannya adalah pengen cari jodoh YouTuber atau pramugara gitu loh. Makanya gue bilang milihnya YouTuber. Oke. Ya kalau YouTubernya kayak Mas Dedi gitu kan badannya sekali ya boleh lah aku. Makanya aku bilang YouTuber. Oke. Sekarang pertanyaannya mau jadi pramugara still atau mau jadi YouTuber? Harus satu. Yang mana yang paling enak? Suka yang mana say? Pramugara, itu YouTuber. Oke, terus pertanyaan kedua. Suka film 300 atau Call Me By Your Name? 300. Kenapa? Banyak yang suka dari mengkel. Oke, yang ketiga, jockstrap atau tong? Apa itu? Maaf, aku nggak ngerti. Gak tahu. Nggak tahu aku. Oke, jockstrap nih seperti ini ya, nih. Nih, tong yang seperti ini. Jadi jockstrap itu, tahu nggak sih yang celana dalam, tapi yang cuma karat ini doang, itu jockstrap. Ada penutupnya, ada ini doang, tapi pitch-nya kelihatan. Atau tong itu yang ketutup sini, tapi belakangnya nyelip di tengah. Strip. Jockstrap. Oke, baik. Ya. Gampang ya. Gampang. Oke, penjual diri nggak tahu jockstrap. Apa sih nih? Banci mana nih? Sorry. Oke, sekarang make up or no make up? Make up. Kenapa nggak no make up? Karena make up sebagian daripada iman. Oh, baik imannya ya, make up ya. Coba itu make up lain. Harus kuat. Indo apa Jerman? Jerman. Kenapa Jerman? Kalau Jerman cowoknya kasih. Oke. Terus. Emang Indonesia nggak ada yang asik? Asik, aku bukan nyindir ya, nggak nyindir ya. Ya lanjut. Ya, ada sih Indonesia kan. Jerman, aku suka Jerman, ya gede, ya. Terus memang aku suka kulit cerah. Terus habis itu kalau dari negaranya juga enak. Lebih open minded. Ya jarang rasisnya. Terus buktinya aku juga kerjaan juga lancar-lancar aja. Sesama Asia rasis loh, kadang. Iya, di Indonesia juga. Iya. Kan? Makanya kalau ditanya Jerman rasis nggak, sama aja malah rasis di sana. Gue pengalaman gue tuh sama kayak itu komika Ernest Prakasa. Gue juga dulu kan gue tinggal di daerah Jakarta Pusat yang dimana kebanyakan itu, maaf ya teman-temanku pribumi, bukan berarti semua pribumi rasis ya, tapi ketika lu gede di lingkungan yang pribumi dan gue kelihatan sendi begini ya kan, dan mereka masih, jadi kalau ketika lu berbeda dan mereka masih nggak, ya dulu ya, tapi sekarang sih gue nggak tahu gitu ya, ada lah bully kayak gitu Ya kalau di mata gue nggak pernah lihat ada perbedaan menurut gue. Juga nggak ada. Either gue kadang-kadang melihat manusia yang jalan itu, gue nggak melihat mereka
cowok atau laki-laki? Cowok atau perempuan? Cowok lah, cowok ya. Gue nggak bisa cowok dan laki-laki. Nggak bisa main ke situ say. Oke. Boleh Lanjut. Lu tuh lebih suka lounge apa club? Sekarang lounge. Kenapa dengan club? Terlalu berisik. Terlalu berisik ya. Lu Iya, lebih suka yang tenang. bisik tetangga. Lu lebih suka yang tenang ya. Ya, gitu ya. Hidup gue udah tenang. Oke, baik. Open relationship or exclusive relationship? Open relationship. Kenapa? Gue nggak suka gue nggak suka terkekang. Nggak suka terkekang. Nggak, gue nggak suka norma pun juga nggak suka. Rule gue nggak suka. I have my own rule. Terakhir ya. Indoor atau outdoor? Kira-kira kalau aku udah begini ngapain? Jawab. Outdoor. Outdoor dong. Thank you ya. Ini jawabannya sangat menarik. Tapi gue punya satu pertanyaan lagi. Apa sih yang lo bisa lo encourage? Apa sih yang bisa lo semangati ke orang-orang di luar sana yang masih mencari kebahagiaan mereka masing-masing? Yang paling pasti adalah jadi diri sendiri, mengenal dirimu sendiri. Gimana caranya lo bisa mencintai dan memberi kebahagiaan ke orang lain kalau lo nggak bisa menemukan kebahagiaan dan menemukan cinta dalam diri lo sendiri? Benar. Gitu. Jadi kayaknya itu aja ya, summary-nya. Gimana caranya lo bisa membahagiakan orang lain kalau misalkan lo sendiri itu belum bisa membahagiakan diri lo sendiri? Iya nggak sih? Benar. Kumpulkan kebahagiaanmu, nikmati kebahagiaanmu, kumpulkan apa yang membuatmu bahagia, kemudian bantulah orang lain bisa menjadi bahagia. Itu baru bisa. Masuk ya? Masuk Peko. Yaudah guys, itu aja obrolan dari kita. Intinya semoga kalian bisa menemukan kebahagiaan kalian masing-masing. Ya, ini bukan contoh baik ya, baik itu relatif. Jadilah baik seperti versi kalian. Betul. Jadilah baik seperti versi kalian. Ya. Thank you guys, thank you buat Mawar. Thank you Tessa dan senang akhirnya bisa kesini. Bener. Dan udah bisa mampir di Berlin ya. Iya akhirnya. Tempat saya ini yang gubuk derita. Gubuk derita woy. Thank you guys. Sampai ketemu lagi di podcast Sekel Mengkel. Dadah. Bye.